Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ina News TV. Kembali lagi di Garmotif, garap dunia otomotif. Nah, pada hari ini gue berkesempatan untuk mereview sebuah mobil wagon yang cukup jarang terlihat di jalanan Jakarta utamanya. Ini adalah Peugeot 407 SW. Ya, ini merupakan sebuah mid-size sedan ya. Jadi basisnya ini adalah sebuah sedan yang namanya aslinya 407, tetapi di Indonesia juga dimasukkan varian wagon. Jadi kalau wagon itu dia atapnya lebih panjang ya, terus bagasinya lebih dalam. Mobil ini sama kurang lebih seperti sedan, cuma bedanya itu tadi dari sektor mesin juga sama. Dan gue cukup antusias kenapa review mobil ini, karena gue termasuk salah satu orang yang suka mobil wagon gitu ya. Mobil yang anti mainstream, nggak kayak mobil-mobil pada umumnya kelihatan di jalan gitu. Ini cukup unik, dan dengan kondisi yang kayak gini, gue jarang sekali menemukan mobil dengan yang semulus ini gitu. Beralih ke sektor mesin, 407 SW ini menggunakan mesin 2200 cc, 4 silinder, non-turbo, dengan teknologi VVT yang menghasilkan power sebesar 158 horsepower, dengan torsi sekitar 220 Nm di putaran sekitar 4150 Nm. Kalau dibandingkan dengan versi sedannya, 407 itu menggunakan mesin 2000 cc, sama non-turbo juga, tapi belum VVT. Nah, mesin ini didukung oleh transmisi otomatis konvensional 4 percepatan, dan tenaganya disalurkan ke dua roda di depan. Kalau untuk 407 SW ini sebenarnya di negara asalnya, di Prancis, itu ditawarkan sekali banyak opsi mesin, mulai dari mesin yang terkecil, kalau nggak salah mesin dieselnya 1400 atau 1600 cc, sampai 3000 cc pun ada gitu, mulai dari mesin bensin hingga mesin diesel. Tapi kalau gua pikir-pikir, kalau misalnya mobil kayak gini, mobil-mobil sedan atau mobil wagon dimasukin mesin diesel ke Indonesia, kayaknya orang Indonesia nggak akan ngelirik, karena mindset mereka mobil diesel di Indonesia tuh sangat berbeda gitu. Nah, kita beralih ke samping dari 407 SW ini. Nah, ini khas dari mobil station wagon, itu lebih panjang, atapnya juga lebih panjang seperti yang gue jelaskan tadi. Kalau misalnya teman-teman lihat, mungkin kesannya tuh mobilnya panjang banget, tapi sebenarnya kalau dihitung secara ini ya, kalau sama sedan itu sebenarnya selisih tipis gitu. Sennya ini masih ada di fender, memang pada tahun-tahun segitu belum umum ya kalau misalnya ditaruh di sen gitu. Terus ini kacanya agak-agak hijau, ini sepertinya dari pemilik sebelumnya. Terus ini ada stiker Indonesia Peugeot Lovers. Ini pemiliknya kebetulan memang orang Peugeot banget, orang lama lah. Kita sekarang beralih ke bannya. Ini kalau dilihat dari jauh mobilnya cukup ceper. Padahal kalau gue lihat-lihat, kalau dari gambar sih ya, station wagon di luar negeri itu rata-rata agak tinggi sih, tapi ini agak ceper gitu. Ini kurang lebih 15 cm. Bannya ini bannya kebetulan menggunakan ban Michelin dengan profil ban 215 55 R17. Ini peleknya desainnya gue kurang suka sih kalau yang ini. Kalau yang facelift yang 2007 ke atas, kalau nggak salah 2008, itu desain peleknya gue suka gitu. Terus remnya ini sudah menggunakan cakram semua, tetapi di depan itu menggunakan ventilated disc gitu. Nah, sekarang kita beralih ke bagian belakang dari 407 SW ini. Nah, ini jadi salah satu ciri khas, salah satunya mobil Eropa ya. Kalau di mobil-mobil Jepang gitu, di Indonesia nggak ada ini fog lamp belakang. Ini bisa dinyalain, tapi kan ini ada fog lamp depan ya. Ini saklarnya beda gitu. Jadi ini bisa dinyalain sendiri, bisa dimatiin gitu. Tapi ya tergantung kebutuhan lah, bisa dipakai apa enggaknya. Terus ini kaca belakang juga sudah menggunakan defogger dan sudah ada wipernya. Ini ya standar lah gitu ya untuk mobil Eropa. Tidak ada sensor parkir dan juga tidak ada kamera. Ya apalagi kamera, kan mobil tahun 2006 masih ada kameranya gitu ya. Terus kita buka bagasinya. Oke.
seperti tadi yang gue bilang, di bagasi ini lebih besar kapasitasnya, kurang lebih 447 liter. Ini lebih besar dari versi sedannya, kurang lebih 39 liter. Jadi kalau misalnya naruh 3 koper kurang lebih masih muat gitu. Tapi kalau misalnya mungkin lu belanja gitu ya ke supermarket, nggak banyak lah barang bawaannya, itu nggak usah buka pintu ini, tapi bisa buka pintu kaca ini. Jadi bisa naruh barang belanjaan lu mungkin di partisi ini. Tapi gue sarankan mungkin barang belanjaannya jangan yang berat-berat ya, karena gue khawatir ini bukan bahan yang materialnya kuat gitu. Jadi ini juga partisinya bisa dilepas gitu. Jadi kalau misalnya naruh belanjaan gitu, nggak perlu buka pintu gede, cukup pintu kacanya ini bisa dibuka gitu. Aksesibilitasnya cukup praktis, ya gue suka gitu. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Aduh, pintunya cukup berat ya. Oke, gue sudah masuk ke dalam kabin 407 SW ini. Gue menemukan banyak detail-detail yang nggak umum di mobil-mobil yang mobil-mobil umum pada ininya. Ini mobil setirnya sudah kulit, material dashboardnya juga soft touch, bagus. Terus untuk pengaturan setir ini ada di belakang setir. Ini cukup unik. Kalau pada umumnya mobil pengaturan audio, cruise control itu ada di setirnya, tapi ini di belakangnya gitu. Cruise controlnya ada di sebelah kiri. Memang khasnya mobil Eropa tuh untuk lampu sen dan cruise controlnya ada di kiri. Terus untuk pengaturan audio itu ada di sebelah kanan, dan juga ada pengaturan wipernya. Joknya juga sudah kulit, dan 2 jok di depan ini sudah menggunakan pengaturan elektronik. Ini bisa diatur maju mundur, reclining, dan juga tinggi rendahnya. Habis itu kalau kalian lihat di depan ini banyak sekali tombol-tombol ya. Ini untuk tombol audionya, ini ada angka. Ini pengaturan AC-nya juga sudah dual zone climate control. Ini untuk layarnya bisa dilihat dari MID kecil ini ya. Ini cukup canggih menurut gua. Mobil-mobil pada tahun itu MID-nya ada di sini gitu. Ini kok MID-nya, ini MID-nya baru nyala ya. Di dalam MID ini ada penjelasan untuk AC, terus juga jarak tempuh BBM-nya, terus mungkin jarak tempuh yang ditempuh. Terus juga ada suhu ini kayaknya suhu mesin ya. Terus ada jamnya. Di bawahnya ini semacam tempat penyimpanan terbuka, mungkin kalau misalnya naruh koin gitu, ini ada juga kayak ada alasnya gitu, jadi koinnya nggak yang berisik gitu. Terus di sini juga ada asbak ya, ada asbak dan juga ada kayak korek kayak gitu. Ini juga ada ini cup holder ya, tapi cup holdernya cuma satu. Nih laci penyimpanan tertutupnya ini juga bagus banget, soft opening. Ini sebenarnya bisa lebih luas, tapi di sini itu kayak semacam bagian elektrikalnya gitu. Kita tutup lagi. Terus ini juga ada armrest ya. Ini mode rendahnya, tapi bisa ditinggiin lagi. Nah, ini lebih maju sedikit. Dan kalau dibuka, nih ada penyimpanannya. Ini juga nggak begitu dalam sih ya penyimpanannya, seperti biasa. Memang kalau mobil-mobil zaman sekarang emang penyimpanannya tuh nggak begitu banyak ya. Transmisi seperti yang gue bilang tadi, otomatis, konvensional 4 percepatan, dan juga tersedia mode manual. Di sini ada sport mode ya. Mobil tahun segitu lu jarang kan nemuin sport mode. Dan juga di sini ada winter mode. Ini sebenarnya kayaknya nggak kepake di Indonesia karena ya kita kan nggak ada winter ya di Indonesia gitu. Terus ini rem tangannya model tarik. Untuk kaca spion belakangnya ini menggunakan auto dimmingnya tuh bisa dipencet gitu, jadi nggak perlu dicetek gitu ya.
Oke, di sini juga ada panoramic roof-nya ya. Ini kontrolnya lucu banget, dia diputer-puter gitu. Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar 10 mode. Jadi mau dibuka seberapa panjang gitu. Tapi ini cuma dibuka kayak tutupnya aja ya, kacanya nggak bisa dibuka. Nah, ini kita buka sampai ujung deh. Dan ini harus pelan-pelan karena kalau misalnya langsung sampai panjang takutnya nyangkut, jadi malah rusak. Kita buka satu-satu dulu. Oke. Oh, ini sudah di ujung ya, nggak kerasa. Ya, seperti ini. Ini panoramic roof-nya cukup panjang dan ini oke banget, keren banget sih. Pada mobil-mobil 2006 tuh nggak ada ya teknologi atau fitur semacam ini. Lampu ada 3 dan ini ya wajar lah masih kuning ya. Kalau buka ini ada vanity mirror ya, dan kalau misalnya dibuka lampunya otomatis nyala. Oke, sekarang kita pindah ke bagian belakang. Gua hampir kelupaan guys. Ini di sini juga ada tombol untuk ngunci. Jadi nguncinya tuh kan kalau mobil pada umumnya di pintu ya. Tapi ini nguncinya ada di sini dan ini sentral semuanya, depan belakang. Terus ada tulisan ESP off. Ini semacam stability control dan ini child lock, hazardnya di sini. Terus di sebelah kanan ini ada pengaturan tinggi rendahnya untuk lampu depan. Dan ini uniknya di kursi pengemudi ini ada semacam kayak tempat koin gitu. Ini cukup lucu, padahal sebenarnya di pintu ini juga bisa loh ditaruh koin, tapi di sini ada lagi di joknya gitu. Spion elektrik. Terus habis itu untuk airbagnya, mobil ini memiliki 6 titik airbag, depan 2, di samping ada 2, dan di jok ada 2. Ini cukup banyak sekali. Ini safety-nya oke banget. Dan untuk safety beltnya dia adjustable tinggi rendahnya. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Berat banget. Oke, sekarang gua ada di bagian belakang dari Peugeot 407 SW ini. Ini kursi depan sudah gue sesuaikan dengan posisi mengemudi gua. Tinggi gua kurang lebih 170 ya. Ruang kepala ini kayak agak sempit tapi masih oke lah ya. Gue untuk nyender, ini posisi duduknya juga cukup rebah ya, nggak pegel-pegel banget. Tapi ini seharusnya bisa lebih rendah. Tapi gue sepertinya tidak bisa ngatur ya untuk recliningnya sedikit. Untuk legroom ini agak kecil ya, tapi nggak oke ya. Kursinya juga empuk. Untuk penyimpanannya di depan ada saku tapi nggak terlalu dalam ya. Terus di tengah ini ada ventilasi AC dan juga tersedia slot 12 volt. Ya ini. Tentu nggak ada USB ya untuk tahun segitu. Terus di tengah ini juga ada armrest dan juga ada tempat penyimpanan seperti glove box. Terus juga di sini ada tempat penyimpanan lagi. Jadi kalau misalnya kalian nyimpan sesuatu yang sifatnya privat bisa di sini, nggak begitu kelihatan. Dan ini juga ada akses untuk ke belakangnya, tapi ini ada jaringnya, jadi kalau bisa jaringnya dilepas dulu. Jadi kalau misalnya mau mengakses ke bagian belakang lewat tangan, jaringnya harus dilepas dulu karena agak susah untuk ngaksesnya gitu, karena ada jaringnya. Sekarang kita tutup dulu. Seat beltnya ini di tengah juga ada ya, jadi untuk aman juga cukup. Nah, gue coba pindah ke tengah ya. Oke. Gue pindah ke tengah, agak tentu saja sempit ruang kakinya, ngepas banget. Kepala malah lebih sempit dibanding yang tadi. Ini ada seat beltnya, tapi agak susah. Ya, nggak bisa, kayaknya nggak bisa ditarik sampai sini sih, gitu. Jadi seat beltnya ada di tengah dan ada di kursi penumpang seperti biasa. Nah, ini untuk pengaturan jendelanya di sini, kuncinya di sini. Nah, ini unik ya, Peugeot 407 nih kuncinya di sini nggak ada. Jadi kuncinya tadi yang gue bilang dia diaturnya lewat tengah tadi, gitu. Nah, kita keluar lagi. Ini gue baru ngeliat, ini ada lampu gitu, semacam lampu indikator kalau pintunya terbuka.
Mungkin kalau pintunya di sana itu kebuka, di sini juga nyala gitu. Jadi nggak begitu kelihatan gitu ya. Oke, karena gue jujur nggak berani bawa mobil ini karena mobilnya terlalu pendek, gue takut kenapa-napa. Langsung aja sama pemiliknya, Handityo. Tuh, apa kabar tuh? Baik, Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sehat. Oke, sekarang kita coba untuk impresi berkendara daripada Peugeot 407 SW ini. Mungkin dari POV gue sebagai penumpang juga gitu ya. Ini kita mau kemana nih tuh? Muter-muter aja kali ya. Muter-muter ya, oke. Gue juga pengen penasaran sih gimana untuk kaki-kaki, untuk suspensinya apakah enak gitu, halus atau enggak. Sebelum gue pengen nanya-nanya gitu sama lu tuh. Mungkin lu pakai mobil ini udah berapa lama tuh? Kalau misalnya mobil yang ini, yang wagon ini sebetulnya gue baru ngambil. Kayak ya mungkin belum ada sebulan gue ngambil. Cuman sebelum pakai ini gue pakai 407 yang versi sedan. Oh, jadi kebetulan ya. Sebenarnya kayak beda sedan sama wagon aja ya. Iya. Berarti untuk perawatan kurang lebih sama ya tuh? Perawatan harusnya sih sama karena tipe mobilnya sama, banyak spare part yang sama juga. Jadi ya pasti sama sih kurang lebihnya. Oke. Jadi kurang lebih sama ya teman-teman untuk mobil, kayak cuma beda tipenya aja. Ini untuk bantingannya cukup halus ya. Terus gua ini kekedapannya juga oke untuk kekedapannya ya. Kekedapan oke. Oke, untuk mobil 2006 tuh kekedapannya masih bagus banget ya. Nggak, ini untuk lu sempat ada PR nggak untuk mobil ini? PR sih ya sejauh ini sih masih aman lah. Untuk mesin kaki-kaki nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah gitu. Paling mungkin kayak perintilan aja ya? Ya ada lah kalau kayak gitu. Oke. Lu kalau boleh tanya lagi, pakai mobil Peugeot atau mobil Eropa udah berapa lama sih? Kalau misalnya gua sendiri yang make itu sebenarnya baru 2 tahun. 2 tahun? Dari 2020. Itu pakai yang versi sedan karena sebelumnya itu yang make bokap gua. Oh, oke. 406. Oh, dulu ada 406 ya malah ya? Ada 406. Dulunya lagi ada 504 sama 505. Cuman itu ya gua masih kecil lah. Oh iya. Ini kalau ngeliat ke depan, ini jalanannya agak becek ya, agak bolong nih. Tadi gua ngerasa bantingannya soft banget, enak banget mobil ini. Sebenarnya mobil ini untuk perkotaan, memang didesain untuk perkotaan banget ya toh ya? Iya. Kalau misalnya buat luar kota yang mungkin kontur jalannya kurang bagus, kayaknya kurang direkomendasikan lah kalau lu bawa mobil ini gitu. Yang emang itu balik lagi ke kalau misalnya jalanannya hancur ya, kelemahannya ini mobil ceper. Nah itu tadi sebenarnya seperti yang gua awal sempet bilang, mobil ini ground clearance-nya kurang lebih sekitar 15 cm dan itu cukup pendek ya, dengan kontur jalan yang lu tau lah, jalanan di Indonesia itu banyak polisi tidurnya dan banyak jalanan rusak, jadi kurang cocok gitu ya. Untuk plus minusnya menurut lu dari mobil ini atau sebelumnya, kan kurang lebih sama nih 407 sama 407 SW. Menurut lu plus minusnya apa sejauh ini? Plus minusnya kalau kita mulai dari plusnya ya feel berkendaranya asik. Kalau misalnya yang biasa, yang udah tahu rasa bawa mobil Eropa pasti tahu enaknya mobil Eropa gimana dibandingin sama mobil Jepang. Terus habis itu kualitas dari materialnya kayak joknya ini udah kulit, terus interior dashboard segala macam udah soft touch semua. Kesan elegannya tuh ada gitu. Kesan elegannya ada ya. Jadi ngerasa fun to drive ya. Nah, fun to drive bener, suspensinya enak, empuk, halus gitu, nggak yang ngejedak bantingnya. Pengeremannya juga kalau misalnya yang gua rasain ya selama gua pakai Pucci itu tuh yang cukup spesial itu pengeremannya itu dia kalau misalnya kita rem abis gitu, kita rem mati gitu. Iya. Nggak ada yang kayak berasa mobilnya nungging gitu. Ini benar-benar berasa mobilnya tuh turun, empat-empatnya turun rodanya gitu. Bukan yang cuma depan doang. Oke. Nah itu berasa enaknya di situ. Terus habis itu kalau untuk khusus untuk seri 407 yang sedan maupun yang wagon, yang gua rasain enak banget itu steeringnya. Handlingnya ini berasanya kayak apa ya? Berasa kayak direct dari setir ke ban gitu. Jadi berasa mobil lu lincah banget. Kayak gitu sih yang gua rasain. Terus habis itu kalau kita ngomongin kekurangannya, yang gua rasain yang paling berasa bensin ya, boros ya. Boros karena emang mesinnya gede. Terus habis itu juga kondisi jalanan di Indonesia menuntut kita untuk banyak
mencet rem. Itu bikin boros. Bikin Terus boros habis ya. Itu sama yang masalah banget sih ground clearance sebetulnya. Ground clearance ya? Yang Oke. ceper banget, jadi kalau misalnya lewatin jalanan kompleks yang banyak polisi tidurnya, ya agak PR. Agak PR ya, jadi kudu miring-miring dulu guys. Miring-miring, kudu pelan-pelan banget. Oke. Tadi lu sempat ngebahas konsumsi BBM. Kalau lu selama ini pakai Peugeot 407 SW ini konsumsi BBM-nya berapa tuh? Konsumsi BBM mungkin ini juga faktor karena pemilik sebelumnya ini udah jarang pakai mobil ini gitu ya. Jadi berasnya tuh boros. Kayak dalam kota nih bisa dapat 1617. 1617. 1617 dapat 19 tuh prestasi tuh. Dalam kota tuh. Dalam kota. Dalam kota. Kalau misalnya kita pakai di jalan tol yang cenderung kosong, yang nggak banyak harus ngerem, itu sih 111 masih bisa. 111. Masih bisa. 111, 112 ya? Iya, 111, 112 masih bisa. Kalau misalnya jalanannya juga kosong. Iya, dari plus tadi yang sudah disampaikan sama Dito, ada juga ada juga minus yang harus kita tahu ya. Tapi kalau misalnya soal konsumsi BBM itu kan subjektif ya toh ya, maksudnya. Nah, iya, kalau lu udah punya mobil kayak gini ya lu udah siap untuk bisa bayar bensinnya gitu. Untuk perawatan toh selama ini toh gimana toh? Untuk perawatan, mungkin kalau bisa perawatan, pengalaman berdasarkan gue pakai yang versi sedan kali ya. Bisa. Gimana tuh? Itu sih sebenarnya selama kita makainya juga nggak yang dibejok-bejok gasnya, nggak seruntul-seruntulan sih, sebetulnya aman-aman aja. Gue nggak pernah ngalamin masalah yang kayak kata orang kan Peugeot gampang overheat gitu. Gue nggak pernah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu mesin kenapa-napa di jalan gitu, masalah yang ada di mesin nggak pernah juga. Jadi benar-benar aman-aman aja semua. Untuk spare part juga emang harganya agak mahal di atas mobil Jepang pasti. Cuman ketersediaan spare partnya ini cukup banyak. Gua nggak pernah kesusahan nyari spare part. Selalu ada gitu ya? Selalu ada, cuman kayak kadang emang harga spare part yang harus oriannya gitu, kayak misalkan contoh karet wiper. Waktu itu pernah ganti satu bilahnya ini harganya bisa sampai 350.000. Lumayan ya? Sebelah doang, satu. Bukan sepasang. Oke. Berarti untuk wiper tuh kayak nggak bisa pakai wiper yang pada umumnya gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa, jadi tuh emang ini wipernya tuh beda, yang masangnya tinggal ditancepinnya gitu, tinggal dicolokin. Oh gitu. Oh beda, nah itu yang agak susah, nggak bisa pakai merek-merek yang biasa dijual di pasaran ya? Pasaran. Oke, berarti cukup. Itu susahnya di situ. Tapi untuk ketersediaan artinya ketersediaan sih ada. Gampang ya? Ada sih, ada, cuman ya harganya aja yang aja ya? Agak kurang ajar. Iya, oke. Untuk electrical mobil ini selama ini ada masalah, mungkin lu electrical ada yang harus diganti kah? Electrical sih nggak ada masalah. Oke. Ini electric seat masih jalan semua. Electric seat masih jalan. Panoramik masih jalan. Oke. Terus habis itu juga ya nggak ada masalah apa-apa sih, aki juga bagus. Oke. Starter masih enteng. Emang akinya juga kebetulan baru sih. Aki ya, gue lihat tadi untuk akinya kebetulan masih baru gitu, baru banget diganti. Sekarang gue pengen ngomongin pasaran dari mobil 407 SW ini tuh. Ini untuk pasarannya harganya berapa sih toh kira-kira toh untuk yang SW ini? Untuk yang SW ya, kalau misalnya kita ngomongin yang SW ini karena emang mobilnya ini cukup langka ditemuin. Terus juga yang namanya kita nyari mobil second gitu kan tergantung kondisi harganya ya. Betul. Itu ya agak gelap juga, mesti kita kadang nggak bisa diprediksi harganya berapa. Kita misalkan tahun ini dapat harga pasaran sekian gitu, nanti kita mau beli tahun depan harganya bisa beda lagi. Oh iya, karena mobilnya juga cukup langka ya. Iya. Jadi harganya agak gelap gitu. Agak gelap harganya. Apakah sampai 200 atau 300 gitu nggak ya? Nah ini kalau misalnya kita lihat dari sisi ini mobil station wagon, ini harganya di bawah pasaran station wagon merek-merek Jerman. Oh gitu? Oh iya. Kayak Mercy wagon, BMW wagon tuh itu kan harganya tinggi ya, tinggi banget. Nah ini di bawahnya, masih di bawah. Mas ini kalau misalnya teman-teman nyari station wagon yang mungkin bukan Jerman gitu ya, ini masih di bawah pasaran, tapi nyarinya lumayan susah ya. Nyarinya yang susah. Gitu. Mungkin kalau misalnya dapat itu juga harus ngeliat kondisi sih. Harus ngeliat gitu. Kondisi. Ini selektif lah. Ini kondisinya juga kebetulan si Dito dapetnya bagus sih ini. Gue ngeliat masih mulus banget gitu.
Nah, gue juga pengen tahu lebih lanjut nih, kenapa lu milih mobil Eropa dibanding mobil-mobil yang lain? Kenapa? Sebetulnya gue tuh lebih ke bukan mobil Eropanya, gue lebih milih Peugeot-nya. Oh, lebih milih Peugeot-nya ya? Oke. Kalau bisa kita ngomongin mobil Eropa, mungkin kan yang kepikiran sama orang-orang tuh pasti mobil Jerman. Iya. Iya kan? Gue milih mobil Peugeot ini karena sebenarnya gini, pertama nih mobil tuh udah, maksudnya merek Peugeot ini tuh udah akrab sama gue dari gue umur 2 tahunan. Lumayan ya? Dari dulu kecil gitu? Emang dari pas gue tinggal di rumah nenek gue, itu di garasinya ada 2 mobil Peugeot. 504 sama 505 yang bekas bokap gue, tapi kebetulan udah pindah tangan saat itu. Dan itu tuh gue jadi kadang kemana-mana sama kakek gue naiknya mobil itu. Oh gitu? Naik mobil itu. Oke. Terus habis itu juga yang kedua ya karena mobil ini di jalanan tuh jarang ya. Gue suka mobil yang gak umum, terus yang apalagi kayak gini yang bentuknya ini cukup aneh gitu. Yang orang ngelihat juga belum tentu tahu mobil apaan. Itu sih yang gue suka. Dan itu juga salah satu alasan kenapa lu ambil mobil ini ya? Iya, itu alasan gue ngambil mobil ini karena sebelumnya kan gue udah nyobain yang sedan. Nah, gue pengen nyobain nih yang wagon. Oh karena gitu. Bentuknya lebih aneh juga. Iya, gitu. Kayak jarang banget gitu punya mobil wagon. Karena biasanya kan kalau wagon yang biasa, yang paling sering gue lihat di jalan tuh yang merek Swedia. Ya yang merek Swedia ya. Sama yang paling umum yang Jerman lah ya. Umum yang Jerman. Iya, benar. Nah, sebagai lu nih user mobil Eropa gitu kan maksudnya. Menurut lu nih, kenapa masyarakat lokal gitu, orang-orang Indonesia itu lebih interest ke mobil Jepang atau Amerika dibanding mobil Eropa? Padahal ya tadi gue lihat untuk detail-detail mobil Eropa nih kayak bagus banget gitu loh. Kayak kalau lu ketok bodinya tuh berisi banget, pintunya tadi berat banget loh. Nah, kenapa menurut lu orang Indonesia tuh rata-rata lebih milih mobil Jepang atau Amerika atau mobil yang lebih banyak ditemui gitu? Kalau menurut gue yang pasti bukan karena pintunya berat. Iya benar. Betul, oke. Karena mungkin yang pertama harga ya. Karena kalau harga kan mobil Jepang itu lebih terjangkau daripada mobil Eropa. Kalau misalnya kita bandingin yang kelasnya sama gitu, misalkan kayak tadi lu bandingin Camry V6 tahun yang sama kayak gini, itu kan harganya masih lebih murah dari ini kan. Nah kayak gitu mungkin ya masalah harga. Terus kedua, kekhawatiran orang-orang untuk ngerawatnya, kayak tadi spare part, masalah perawatan gitu-gitu. Oh, berarti lebih ke perawatannya ya? Lebih ke after sales-nya. After sales. Yang karena kan kalau mobil Jepang tuh bengkelnya ya ada di mana-mana gitu. Banyak di mana-mana bengkel resminya. Sedangkan kalau mobil Eropa bengkel resmi, ini contohnya kayak Peugeot ini bengkel resmi kayaknya nggak terlalu banyak. Terus habis itu juga kalau bengkel yang non resmi itu biasanya yang bisa nanganin bengkel spesialis. Oke, tadi sudah tes jalan juga mobil ini, walaupun memang gua nggak nyetir langsung, tapi gua cukup merasakan impresi gimana nyamannya, gimana kaki-kakinya, gimana kekedapannya, oke banget secara keseluruhan. Tapi dari positif tadi juga pasti ada minusnya seperti konsumsi BBM, dimensi mobilnya juga, dan mungkin dari harga spare part ya. Tetapi soal harga itu kan subjektif ya. Kalau misalnya lu udah beli satu mobil, pasti lu juga akan berkorban untuk mengeluarkan uang lagi untuk perawatan mobil ini, seperti itu. Mungkin cukup sekian. Gue juga sebelumnya mau ngucapin terima kasih buat itu. Tok, sini Tok. Gue thank you banget Tok sudah nyobain ya. Gue udah dibolehin untuk review mobil yang cukup langka ya di Indonesia gitu. Cukup langka apalagi di jalanan Jakarta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya mungkin ada yang mencari mobil Eropa. Sama satu lagi Tok, kalau bosan kabarin ya. Oke, thank you Tok sekali lagi Tok. Siap. Yo, dadah.